Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman semua. Salam budaya, salam rahayu. Kali ini Nesa Berbagi sedang berada di daerah Pasuruan. Tempatnya ada di daerah Gempol kalau nggak salah. Nama desanya apa nanti saya cantumkan di deskripsi. Saya sedang berada di sebuah situs sejarah peninggalan kerajaan Majapahit, tepatnya pada masa kerajaan Kauripan, yang masih ada sangkut pautnya dengan Candi Jolotundo yang kemarin kita datangi. Kali ini saya berada di Candi Belahan atau yang sering disebut dengan Candi Tetek. Kenapa disebut dengan Candi Tetek? Karena di sini terdapat dua patung, yaitu patung Dewi Sri dan Dewi Laksmi, yang dimana patung Dewi Laksmi sendiri ini mengeluarkan sumber air dari belahan dadanya, atau kalau orang Jawa bilang itu tetek. Nah, tetek itu artinya belahan dada. Jadi memang dari patung Dewi Laksmi ini keluar sumber air yang merupakan wujud dari kesuburan dan kemakmuran, lambang dari kesuburan dan kemakmuran. Bagaimana lengkapnya? Ikuti terus, simak terus Nesa Berbagi. Di sini kelihatan ya, terdapat sebuah relief yang mana seperti lambang apa ya namanya, kayak gambar apa ya ini, perwujudan dari kayak makan ini loh. Ada bulatannya tengahnya, terus di bawahnya itu ada patung relief yang nggak ada kepalanya. Ini tuh konon katanya tuh artinya seperti istilah Bathara Kala yang memakan bulan. Jadi memang pada masa mungkin didirikannya candi ini, pas pada waktu itu terjadi gerhana bulan. Jadi ada ini peninggalannya. Terus ini tuh seperti tengahnya itu juga ada lubang, teman-teman. Jadi mungkin ini dulu juga keluar pancuran air ya. Mungkin kalau mungkin itu ini dulu letaknya ada di sini. Mungkin di bagian tengah sini, mungkin bisa di zoom. Nah, mungkin relief yang di atas ini dulunya itu berada di tengah sini, dan tengahnya mungkin dulu juga keluar air juga. Mungkin karena tergerus waktu juga, ada bangunannya yang beberapa bangunan yang tidak utuh, jadi ditaruh di sini, taruh di atas sini. Candi Belahan atau yang sering kali disebut dengan Candi Tetek merupakan sebuah pemandian atau petirtaan berbentuk kolam persegi 4 yang bersejarah dari abad ke-11 pada zaman kejayaan Kerajaan Airlangga. Di lokasi Candi Belahan, peninggalan sejarah Kerajaan Airlangga ini terdapat dua buah patung dari permaisuri Prabu Airlangga, yaitu Dewi Sri dan Dewi Laksmi, yang mana pada setiap patung mengalir air sehingga menyerupai air mancur. Mata air yang keluar dari patung ini melambangkan simbol amarta, yaitu air yang memberikan kekuatan, penyembuhan, dan bagi mereka yang meminum tersebut dipercaya akan membuat awet muda. Candi Belahan digunakan sebagai tempat bertapa Prabu Airlangga beserta kedua permaisurinya, yaitu Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Selain itu, Candi Belahan juga difungsikan sebagai tempat petirtaan atau pemandian Prabu Airlangga beserta kedua permaisurinya. Menurut sejarah, tempat ini juga menjadi tempat pemandian selir-selir Prabu Airlangga. Airnya dingin sekali, dan inilah yang beliau katakan ini adalah relief dari Dewi Laksmi. Sebelah sana adalah relief Dewi Sri. Seperti yang kita ketahui, di sebuah situs peninggalan atau situs candi pasti terdapat mitos yang beredar. Nah, mitosnya di Candi Belahan ini
airnya mengandung 1000 banyak manfaat, sama seperti Candi Jolotundo yang kemarin. Kalau Candi Jolotundo merupakan air zam-zamnya di Jawa, kalau air di Candi Belahan ini sama, karena air ini sendiri merupakan sumber air dari kaki Gunung Penanggungan. Dengan 1001 manfaat dan khasiatnya. Konon katanya air di Candi Belahan ini bisa membuat orang awet muda dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di hari biasa Candi Belahan ini memang tidak banyak pengunjung, tapi tetap ada pengunjung. Ramenya biasanya itu di malam-malam di hari Kamis, malam Jumat, karena orang-orang berbondong-bondong ke sini untuk melakukan, mungkin ada juga yang sebagian mereka melakukan ibadah. Seperti itu. Di sini udaranya memang sangat dingin, segar, sejuk, cocok untuk rekan-rekan yang barangkali ingin merefresh dan menenangkan diri sejenak. Mungkin bisa rekomendasi buat teman-teman untuk mampir ke Candi Belahan ini, atau yang sering disebut sebagai Candi Tete. Selain refreshing, rekreasi jiwa dan raga, mungkin teman-teman juga bisa belajar sejarah, sama-sama kita belajar sejarah, karena ini memang bukti nyata peninggalan dari kerajaan Majapahit di masa kerajaan Kahuripan, yaitu pada masa kerajaannya Kerajaan Prabu Ubayana, yang dimana Prabu Ubayana memiliki seorang putra yang bernama Erlangga. Kalau kemarin kan kita ke Candi Jolotundo, kalau di Jolotundo itu dibikin untuk memperingati atas kelahirannya Prabu Erlangga. Nah, kalau Candi Belahan atau Candi Tete ini konon katanya adalah candi yang dipersembahkan dari Prabu Erlangga untuk permaisuri dari Prabu Erlangga. Dan di sini memang banyak terlihat situs-situs relief-relief peninggalan pada masa kerajaan Kahuripan. Dan di sini dulu itu ada relief Garuda Wisnu yang merupakan simbol dari, memang pada zaman dahulu itu Prabu Erlangga sendiri berpegang teguh pada Dewa Wisnu pada masanya itu. Jadi dulu itu di sini ada patungnya Garuda Wisnu, tapi sekarang patung itu ditaruh di Museum Trowulan. Nanti kapan-kapan kita ke sana untuk melihat patung Garuda Wisnu yang berada di daerah Trowulan di museum, untuk menjaga memang kelestariannya dan keutuhannya. Menurut informasi yang saya dapat, sebenarnya ada 3 buah arca di dinding kolam ini. Relung kosong yang ada di tengah dulunya adalah letak dari arca Dewa Wisnu yang menunggang Garuda. Arca itu adalah salah satu jelmaan Raja Erlangga, sedangkan 2 arca wanita di sampingnya adalah penggambaran 2 permaisurinya. Mungkin arca di sini yang dimaksud adalah arca Garuda Wisnu yang sekarang ada di Trowulan. Pada arca yang keluar air itu sendiri ada 2 ya. Pancuran air ini sempat direnovasi oleh pengelola dengan memasang 2 buah pipa karena ditakutkan kalau air mengalir menetes langsung menaik kaki atas.
arca akan merusak keutuhannya. Sementara itu, di sisi kiri terdapat lagi sebuah arca wanita yang merupakan perwujudan salah satu permaisuri Raja Erlangga yang lainnya, yaitu Dewi Laksmi. Sayangnya pada arca ini sudah tidak mengeluarkan pancuran air lagi. Walaupun begitu, keadaan arca masih terawat dengan baik. Selain dua buah arca permaisuri Raja Erlangga, di depan area petirtaan ada dua buah arca lainnya. Satu di antaranya berbentuk lingga yang melambangkan kesuburan pria. Arca ini masih berdiri utuh dengan diberikan payung di atasnya. Namun waktu saya ke sana, payungnya mungkin belum pas. Beberapa sesajen juga tergeletak di kaki arca ini. Kemudian tepat di samping lingga ada juga sebuah artefak batu berbentuk dinding yang mempunyai relief. Sayangnya sampai sekarang belum ada yang tahu tentang makna yang terdapat dalam relief artefak ini karena bentuknya sudah tidak sempurna lagi. Di luar dari sejarahnya sebagai situs petirtaan peninggalan Raja Erlangga, tempat ini selalu dikunjungi warga sekitar dan wisatawan setiap harinya. Hal ini karena airnya dipercaya memberikan kemuliaan seperti kesehatan, juga awet muda, kemudian bermanfaat juga untuk kesuburan. Percaya atau tidak, yang jelas mengunjungi situs petirtaan Candi Belahan atau Sumber Tetek di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan ini bisa menjadi salah satu alternatif kalian untuk liburan akhir pekan, khususnya untuk penggemar wisata budaya atau purbakala. Jadi jangan lupa mampir ke sini ya kalau sedang berlibur ke Pasuruan. Hal yang biasa dilakukan oleh pengunjung saat datang ke Candi Belahan adalah menampung atau mengambil air yang keluar dari patung. Selain dipercaya membuat awet muda, juga dianggap berkhasiat memberikan kekuatan dan penyembuhan. Banyak juga warga sekitar yang menggunakan air dari mata air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi atau memasak. Bahkan warga sekitar menggunakan air itu untuk minum tanpa memasaknya terlebih dahulu. Lokasi Candi Belahan sendiri berada di sisi timur Gunung Penanggungan, di sebuah desa terpencil di Pasuruan. Candi bersejarah ini masuk ke dalam kawasan daerah Desa Wonosuryo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Karena lokasinya yang berada di sebuah desa terpencil dan di lereng Gunung Penanggungan, membuat perjalanan menuju Candi Belahan tidak mudah, karena harus melewati jalanan desa yang rusak dan terjal. Berwisata sembari belajar mengenal salah satu kekayaan budaya Indonesia di Candi Belahan peninggalan sejarah Kerajaan Erlangga ternyata sangat menyenangkan. Nah, buat kamu yang ingin berlibur bersama teman dan keluarga, Candi Belahan adalah tempat yang recommended banget buat tujuan wisata kamu selanjutnya. Yuk, rencanakan wisata perjalanan kamu sekarang ya. Siapa lagi kalau bukan kita generasi muda yang belajar sejarah? Kapan lagi kalau bukan mulai dari sekarang? Salam budaya, salam sejarah, salam rahayu, dan tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.